kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres, Prabowo Subianto, yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya, menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus redaktur eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan letnan jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya kebutuhan elektoral kan. Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata ya kan Bang Ray? Jelas aja kan, temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan, yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan mengakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini kan cukup dekat juga dengan Presiden. Bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu. Gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan kenyataannya ya laku di pasar pemilu.
Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. Hmm. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait Nggak kaum ada milenial. transformasi, bukan. Ah, Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang, ah, ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. oke. Jadi Itu, kalau kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu, ke yang hmm, naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi nggak bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan tuntutan skenario ya, ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin padahal kaya raya kan. hmm, Kadang-kadang kita kelihatan lembut padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh gitu. Jadi bukan oke. transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A Hmm. sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Hmm. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, setelah pemilu seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenario-nya kita nangis, ya nangis, ya kan? Hmm. Tuntutan skenario-nya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca. Dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini. Diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti. Bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan. Tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan eh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat Bang Ray untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh anak muda. ya sejauh ini ya bisa dibilang tepat. Eh, Gitu ya pangsa pasarnya begitu khususnya Gen Z itu Gen Z tuh ya nggak nggak berpikir proses ya nggak berpikir dia lihat yang penting wah aduh gemoy gemoy ya dia suka dia like itu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu cepat-cepat hmm, aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is okay kena gitu ya dapatlah gitu apa namanya peran ini cukup apa namanya itu ya menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya hmm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa ini kan diatur gaya ya, bukan ya. diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya dengan ya namanya juga Gen Z ya dengan apa namanya itu media sosial ya media Hmm. sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya dia tonton YouTube-nya dia bilang oh ini cakep ya dilihat di TikTok-nya ini bagus dia like ya dia subscribe dia selesai segitu-gitu aja tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi dia lupakan lagi ini dia pindah lagi Oh, ke yang besok gitu kan kira justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Enggak, Prabowo Subianto naik ya, Bang? turun kalau yang ini Hmm? yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke dia dapat ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy ya dia pindah lagi ke situ gitu loh.
Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi, Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm, ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah, macam-macam dan sebagainya, mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, mhm. seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Hmm, Padahal itu kan hoax ya, padahal ya sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm, meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm, Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. siap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ya bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm, Nah, ya, ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. betul. Cuma cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apa lagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang di Mhm, itu kan seperti ibunya angku nggak mau salaman gitu. Dan itu di apa namanya itu disikapi lalu oleh oleh ini oleh publik bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran nggak terlalu banyak lagi membantu kan hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. mhm, Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ, yang mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Nggak biasa gemoy jadi gemoy kan ada yang karena kemarin misalnya waktu apa jelang pilkada Piala Dunia usia 17 maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Mhm. Nah, lalu ketika itu dia menyebut apa namanya fair play. Kalau ada yang apa namanya melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu-begitu bukan yang berat-berat kan saya udah mengatakan tadi generasi Z itu kayaknya tipologinya ada tiga tuh nggak suka yang berat-berat. Ya, yang kedua apa yang di depan matanya cakep aja ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah Hmm, yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar.
bertalu-talu gitu, termasuk gayanya, ya, termasuk cara bajunya, ya, macam-macam dan sebagainya. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin Aha. bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Hmm. Sebab kalau Gibran itu semata itu uh, saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Mhm. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut yang bukan generasi X ya Ya. atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu yang mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Makanya Hmm. Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi uang kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, so oke dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, yang Hmm. yang apa yang memang harus ada pendekatan kepada mereka dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Hmm. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Oke, Nah, baik. disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup. Kalau hanya mengandalkan Gibran, Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan apa namanya itu, dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemo itu tadi, ya udahlah Gibrannya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh anak Oke, muda sudah sekarang. tertutup dengan sosok kegemoyan dari Iya, Prabowo Subianto begitu iya. ya, Bang Ray Meskipun ya. mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu. Dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih Hmm. juga. Itu kira-kira. Atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga. Gitu. Hmm. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Hmm. Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo dengan hadirnya Prabowo Gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya. Ini kalau dari kacamata Bang Rai sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Hmm. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Hmm. Pokoknya tontonannya asik deh, kata dia. Gitulah kira-kira. Nah, dalam konteks yang kayak begitu, kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang. Gitu. Yang kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya. Yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Mhm. Tapi
apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah, artinya orang mempertanyakan bagaimana ini mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Hmm. Oke, baik. Bang Rey, ini Hmm. kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo Gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran? Karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi, masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi Gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja Hmm? gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh, Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh, Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hmm. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara eh, rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain. Hmm. Tapi kalau itu ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja. Kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia Oh, pindah. Nah, dari dua itu mungkin oke. satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu eh, apa namanya tergelincir lah gitu sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya Hmm. atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Nah, itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan Ya, gemoy atau ya. justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray. Iya tentu banyak ya, tapi Hmm? karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya. Iya, iya. Ya, di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, hmm, nanti di debat ya menurut saya itu. di Di debat. debat itu nanti Oke. biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Hmm. Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya, ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Gitu. Dari orang yang semula dielu-elukan, ya, dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. Hmm. Ya, pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Hmm. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu. nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu Alat pergeseran ukur lah, suara ke iya, pasangan iya, lain. Aha. iya. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan wah bagaimana ya karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga Ya blunder kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum Hmm. kelihatan kan.
Ya. Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada Oke. unsur-unsur surprise-nya kan. Aha. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah, makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang. Kita nggak tahu lah. Kadang-kadang bukan, kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak Hmm. mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang situasi yang kayak begini, begitu, begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Ya. Kalau lagi begini kan kita santai apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan. Bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Mhm. Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya. Itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira Aha. tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Ya, Antara yang betul. baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Aha. Gitu loh, Mbak. Jadi ya apa pemilih kita ya apa namanya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Hmm. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Kira-kira Hmm. ya kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan. Aha. Nggak mungkin pemilih media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor satu, nomor dua, nomor tiga bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak? Buat apa dijawab gitu-gitu kan? Tapi ya Oke. begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor satu bagi Anies, nomor dua bagi Prabowo, nomor tiga bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi Aha. pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu ya. Gitu. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu pada Hmm. tingkat tertentu. Jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu, yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, Hmm. macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu. Gitu. Mhm. Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, ada ya. mimik, kemudian gestur dan lain Mim, sebagainya. gestur, nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga Capres ini saling Ya, bertemu. Kita lihat ada skenario menurut timnas. saya Aha. yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya, karena yang Mhm. lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Mhm. Dia mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau Mhm. pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya, dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila.
Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu. Dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek Hmm. pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Hmm. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Itu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di KPU, pengundian oh, nomor urut itu ya, betul. pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy happy lah, ya, nggak Ya, ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya ya urusan sementara aja nanti sebagai keluarga kan nyatu juga makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo dia besok lalu ninggalin Ibu Mega dia merasa ya itu bagian dari apa namanya dari siklus di keluarga lah kira-kira begitu tuh hmm. Pak Prabowo Pak Jokowi itu gitu. Nah satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Hmm. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Hmm. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian Ya, sudut dan pandang ke sisi ini depannya akan menurut seperti apa ya, Bang? betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Oke. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang, Hmm? apakah peace to peace dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa Hmm. itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian apa namanya ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya, Bang Ray, ini kan dinamika politik Ini masih ini berjalan terakhir yang sampai keberapa ya ini ya? ini terakhir dari saya, Bang Ray. Ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan, kalau dari kacamata Bang Ray, akan semakin panas sudah tentu. Tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada zigzagnya nggak ada lagi lah Hmm. tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya. Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Hmm. Ya itu tadi misalnya soal apa namanya itu blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi pindah pemilih gitu ya kejutannya ya begitu begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih Ya ke di pasangan dan aspek ini kandidat nih, lainnya. Ya, ya di aspek citra lah gitu. oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak Ya untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Iya, Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, sama-sama Bang Ray. ya. Ya. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik
Rai Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.